Show, simak sampai habis. Bersama saya Aini Fauzia, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Namanya Pak Teddy, seorang guru yang pernah memukul muridnya dan berhasil meminta maaf 10 tahun kemudian. Ternyata si murid yang tulisannya benar-benar seperti sandi rumput ini tidur pada saat Pak Teddy mengajar di kelas. Wow. So, apa sih yang terjadi pada Pak Teddy khususnya setelah memukul si murid tadi? Jadi penasaran kan? Nah, kita simak dulu yuk. Siapa sih sebenarnya sosok Pak Teddy berikut ini? Ternyata sosok Pak Teddy ini jadi penasaran kita kulik habis. Pak Teddy dari tadi senyum-senyum sama kita ya. Pak Teddy, nggak nyangka nih, ternyata seorang Pak Teddy ini pernah memukul muridnya 10 tahun yang lalu. So, cerita dong Pak, siapa sih murid yang Bapak pukul itu dan kenapa Pak Teddy sampai memukulnya? Hai guys, sahabat Aini. Perkenalkan saya Teddy. Kejadian itu ya sekitar tahun 98. Jadi saat itu saya mengajar mata pelajaran IPA di kelas 5 SD. Dan ada seorang anak namanya saya sebut aja lah Sandi. Karena anak ini ya agak sedikit bermasalah di usianya yang sudah menginjak saat itu kelas 5 SD, dia sudah usia di atas 16 tahun. Kalau nggak salah saya kemarin dia 16 tahun. Jadi ada beberapa kali tinggal kelas. Nah, anak ini terkenal dengan tulisannya yang sandi rumput, seperti rumput bergoyang. Jadi kita yang membaca tulisannya tidak akan bisa membaca. Nah, hari itu adalah hari pertama, les yang pertama juga, pelajaran IPA. Jadi setiap saya memasuki kelas, saya itu biasanya selalu mengabsensi siswa. Nah, kemudian saya berbalik badan. Ketika saya berbalik badan, saya tatap seluruh kelas. Seluruh ruangan kelas saya tatap, kok rasanya ada yang kurang ya. Jadi, saya lihat, mana si Sandi ya? Jadi teman-temannya semua nengokin saya, terus kemudian nengokin ke belakang. Saya mulai heran, ada apa sih di belakang itu? Nah, akhirnya saya ke belakang, saya lihat si Sandi ini sudah menyusun 2 buah bangku, lalu tidur dengan eloknya di belakang ruangan kelas. Saat itu saya sangat emosi, ya memang tahun 90-an tipikal guru itu rata-rata ya suka bisa memukul siswa. Saat itu saya pukul si Sandi ini. Itulah kejadian yang terjadi saat itu. Oke. So, Pak Teddy, jadi pada saat Pak Teddy memukul, apa yang Bapak rasakan setelah memukul Sandi itu, Pak? Memang pertama ya saya terus terang ya, karena saya juga boleh dibilang kan mengajar itu segitu saya tamat SMA di sekolah tersebut, saya sudah langsung mengajar anak SD. Jadi saya dipercaya karena memang saya dulu aktif di SMA di Jenderal Sudirman, nama sekolahnya itu adalah Jenderal Sudirman. Jadi saya itu aktif di OSIS, saya ketua OSISnya di SMA. Jadi semua guru sudah pada mengenal. Kemudian saat itu
saya kepingin untuk menjadi guru. Saya menawarkan diri, saya ikuti semua prosedur dan akhirnya saya diterima jadi guru. Nah, saat itu tentunya ya pengetahuan dari sisi psikologi pendidikan ataupun yang ilmu-ilmu tentang guru itu saya tidak mendapatinya. Namun saya hanya mengikuti nurani saya, yaitu saya itu harus mengajar anak-anak ini agar jadi orang yang berguna di masyarakat nanti. Itu yang ada dalam pikiran saya dan itu yang memotivasi saya dalam mengajar. Nah, jadi ketika anak ini berlaku seperti itu, saya dalam pikirannya mungkin karena usia yang sangat muda, saya emosi, saya merasa saya tidak bersalah, saya memukulnya, saya merasa tidak bersalah. Itu untuk mendidik dan mendisiplinkan dia, untuk bagaimana dia itu bersikap sopan kepada seorang guru. Itu yang ada dalam benak saya saat itu. Oke. Ini makin menarik loh teman-teman, tapi Pak Teddy stop sampai di sini. Habis ini kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu ternyata Pak Teddy setelah mukul itu ada bapaknya gitu. Seperti apa? Simak ke sesi berikutnya ya. Siap.